Coba jujur deh sama diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang suka ngomong, semenit lagi, pas azan berkumandang. Cuma gara-gara keasikan scroll TikTok? Atau nanggung, satu episode lagi kelar, pas lagi seru-serunya nonton drama Korea? Atau yang paling klasik nih, aduh kerjaan rumah atau kantor belum kelar, tanggung banget. Rasanya familiar banget kan? Nah disinilah letak perbedaan krusial antara kita dengan mindset seorang pemenang sejati, seorang teladan terbaik sepanjang masa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat tiba waktu salat, beliau itu langsung meninggalkan semua urusan duniawinya. Apapun itu, sesibuk apapun, beliau langsung beranjak untuk salat. Ini bukan cuma sekadar ritual, teman-teman. Ini adalah sebuah filsafat prioritas hidup yang luar biasa dalam. Coba kita renungkan lebih dalam. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa segenting, sepenting, atau sesibuk apapun urusan dunia, selalu ada jeda wajib. Ada semacam tombol reset yang jauh lebih krusial untuk kesehatan jiwa dan pikiran kita. Secara psikologis ini tuh jenius banget. Mengelola waktu berdasarkan prioritas spiritual seperti ini adalah terapi anti-stres yang paling ampuh dan gratis. Kenapa bisa begitu? Karena dengan meletakkan panggilan Tuhan di atas segalanya, kita secara otomatis melepaskan genggaman kita pada kecemasan dunia yang seolah nggak ada habisnya. Kita jadi lebih tenang. Kita melatih diri untuk percaya bahwa rezeki, kesuksesan, dan semua urusan kita itu ada yang mengatur. Dengan salat tepat waktu, kita seolah bilang pada diri sendiri, "Hei, tenang. Ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga semuanya. Tugasmu sekarang adalah menghadapnya." Sementara kita hari ini sibuk banget mengejar FOMO alias Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren, takut nggak update, dan pusing sama deadline yang seringkali kita ciptakan sendiri. Nabi SAW sudah menunjukkan cetak biru kehidupan yang utuh dan seimbang ribuan tahun yang lalu. Coba deh bayangkan sejenak, betapa damainya hidup kita, betapa harmonisnya rumah tangga kita, betapa produktifnya suasana kantor kita, kalau kita semua punya disiplin sekeren itu. Ketika panggilan Allah datang, semua berhenti. Kita recharge dulu hubungan kita dengan Sang Pencipta, baru setelah itu kita kembali ke urusan dunia dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih lapang. Mau kritik yang sedikit pedas tapi jujur? Kita ini seringkali sok sibuk dan merasa diri paling penting. Kita sering terjebak dalam ilusi bahwa pekerjaan kita nggak bisa ditinggal sedetik pun. Padahal, seringkali kita hanya gagal membedakan mana yang urgent dan mana yang important. Urusan dunia itu sifatnya urgent, mendesak, seolah teriak-teriak, minta perhatian kita saat itu juga. Tapi salat dan hubungan kita dengan Allah itu sifatnya important, penting, fundamental, menyangkut kebahagiaan kita bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan yang important di atas yang sekadar urgent. Hasilnya apa? Ketika kita memprioritaskan yang terpenting, yang urgent pun akan ikut teratasi dengan lebih baik. Ini bukan sihir, ini logika spiritual. Dengan jiwa yang tenang dan pikiran yang fokus setelah salat, kita justru bisa menyelesaikan masalah duniawi dengan lebih efektif dan efisien. Kita nggak gampang panik, nggak gampang stres, dan bisa melihat solusi dengan lebih jernih. Jadi anggapan bahwa salat tepat waktu itu menghabiskan waktu atau memotong produktivitas itu salah besar. Justru sebaliknya itu adalah investasi waktu terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Coba deh kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anggap saja waktu salat itu sebagai meeting paling penting dalam jadwal harian kita. Meeting dengan siapa? Dengan CEO alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa iya kita berani telat atau bahkan nggak datang ke meeting sepenting ini? Sementara untuk meeting dengan bos di kantor saja kita bisa datang setengah jam lebih awal. Pola pikir inilah yang perlu kita tanamkan. Dengan menjadikan salat sebagai poros waktu, hidup kita akan jauh lebih terstruktur. Kita jadi punya patokan waktu yang jelas. Sebelum zuhur harus selesai A, setelah asyhar lanjut kerjakan B, sebelum maghrib target C harus tercapai. Jadwal hidup kita jadi sinkron dengan ritme alam yang sudah ditetapkan olehnya. Ini adalah bentuk manajemen waktu level dewa yang sesungguhnya. Anti drama, anti nunda-nunda,
Ketika kita berhasil menerapkan skala prioritas ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dijamin kesehatan mental kita akan membaik, jiwa kita jadi lebih tenang, karena kita tahu ada tempat bersandar yang tak akan pernah goyah. Aura positif kita pun akan memancar, karena ketenangan batin itu pasti akan terpancar keluar. Orang di sekitar kita pun bisa merasakannya. Inilah salah satu dari ribuan bukti betapa kerennya cara hidup yang diajarkan oleh beliau. Beliau tidak hanya mengajarkan ibadah, tapi juga mengajarkan seni menjalani hidup dengan seimbang, damai, dan penuh makna. Jadi, yuk kita coba mulai dari sekarang. Pasang alarm azan di HP kita. Begitu bunyinya terdengar, ambil jeda. Tarik napas dan katakan pada diri sendiri, waktunya meeting dengan bos saya. Tinggalkan sejenak pekerjaan, scrollan media sosial, atau tontonan kita. Rasakan sendiri perbedaannya. Rasakan bagaimana ketenangan itu mulai meresap ke dalam jiwa, dan bagaimana semua urusan dunia terasa lebih ringan setelahnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat buat kita semua. Kalau kamu merasa konten ini berguna, jangan ragu untuk berinteraksi ya. Kami senang banget kalau kamu mau kasih masukan di kolom komentar agar kami bisa jadi lebih baik lagi. Jangan lupa juga untuk cek profil kami dan temukan lebih banyak inspirasi dari Cara Nabi. Klik tombol like dan yang terpenting follow Cara Nabi di Facebook, TikTok, dan subscribe channel YouTube kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.